membahas pembahasan tentang puasa Asyura ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis riwayat Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ya, puasa yang paling mulia setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Menunjukkan bahwasannya bulan Muharram itu adalah sebaik-baik waktu seseorang ingin puasa sunnah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, yukaffirus sanah al-madiyah, itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini keutamaan puasa hanya sehari. Puasa Asyura itu tanggal 10-nya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa in kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi. Apabila tahun depan masih hidup, insyaallah kami akan puasa pada tanggal 9-nya. Maksudnya apa? Yaitu 9 plus 10. Maka puasa Asyura itu yang nyata-nyata sesuai sunnah, yaitu disebut puasa Asyura, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum tahun depannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap bisa puasa tanggal 9-10, tapi ternyata beliau wafat dan belum melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi tanggal 10-nya saja beliau sudah melaksanakan bersama para sahabat. Hadis ini juga riwayat Muslim ya. Tentang keutamaan puasa Asyura ya, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Tapi ada 2 masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, yaitu yang pertama tentang puasa Asyura apabila bertepatan hari Sabtu. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah puasa pada tanggal 11-nya. Bahkan sebagian mengatakan puasa pada tanggal 8, 9, 10, 11 ya. Tapi kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang puasa Asyura yang bertepatan dengan hari Sabtu, atau kita pakai judul lain ya, tentang hukum puasa sunnah pada hari Sabtu. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya puasa pada hari Sabtu itu tidak boleh secara mutlak, hanya boleh untuk puasa Ramadan. Puasa sunnah tidak boleh, puasa apapun itu. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr an ukhti, dari saudarinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tasumu yaumas sabt illa fi maftaradallahu alaikum. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang Allah wajibkan, yaitu kecuali puasa Ramadan. Fa illam yajid ahadukum illa liha anabah atau inabah au ud syajarah falyamdahhu. Apabila salah seorang di antara kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dipakai untuk membatalkan puasa pada hari Sabtu itu, kecuali hanya mendapatkan ranting pohon kurma atau ranting pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya
Untuk apa? Untuk membatalkan puasanya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Hadis yang ke-960. Namun Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Wa makna karohah, dan makna larangan dalam hadis di atas, fi hadza ayyakhussar rajul yaumas sabt bisyamin. Makna makruhnya dalam hadis ini adalah seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Li'annal yahuda tu'azzimu yaumas sabt, karena orang Yahudi itu sangat menghormati, mensucikan hari Sabtu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini salah satu perkataan ulama salaf yang menyebutkan bahwasannya sebab dilarangnya puasa pada hari Sabtu itu karena hari Sabtu adalah hari raya orang Yahudi. Maka kita dilarang mengkhususkan puasa hari Sabtu karena menyerupai orang Yahudi. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab Al-Mughni, ya, qala ashabuna yukrah ifradu yaumis sabti bisaum. Dilarang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, ya, puasa sunnah. Wal makruh ifraduhu, yang dilarang itu adalah puasa hari Sabtu saja. Fa in shoma ma'ahu ghairah, tapi kalau dia berpuasa pada hari lain bersama dengan hari Sabtu, lam yukroh, maka tidak dilarang. Li hadits Abi Hurairah wa Juwairiyah, karena berdasarkan hadis Abu Hurairah dan hadis Juwairiyah. Ya, jadi yang dilarang itu hanya puasa hari Sabtu. Tapi kalau dia puasa hari lain bersama hari Sabtu boleh. Yaitu puasa Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad, hukumnya boleh. Wa in wafaqa shauman li insanin lam yukrah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dan apabila hari Sabtu itu kebetulan bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa dia lakukan, ini juga tidak makruh. Misalnya bertepatan dengan puasa Daud, orang puasa Daud, pas kena hari Sabtunya, berarti sehari sebelumnya dia tidak puasa, sehari setelahnya dia juga tidak puasa, maka ini juga diperbolehkan. Taib, apa ini hadis Abu Hurairah dan apa ini hadis Abu Hurairah dan hadis Juwairiyah? Ya, hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di atas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, ya, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu au ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kamu puasa hari Jumat kecuali puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Ya, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan pembahasan yang kita bahas itu puasa hari Sabtu. Tapi hadis Abu Hurairah ini berbicara tentang puasa hari Jumat. Di mana kesamaannya? Ya, letak kesamaannya adalah mengkhususkan hari tertentu. Sebagaimana dilarang mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa, demikian juga dilarang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Bahkan ada hadis tersendiri, janganlah di antara kamu mengkhususkan hari Jumat untuk puasa dan qiyamul lail. Jadi tidak hanya puasa, bahkan qiyamul lail itu dilarang dikhususkan pada hari Jumat. Sedangkan hadis Juwairiyah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya shaimah.
Rasulullah datang ya singgah menemui Juwairiyah ketika dia dalam keadaan puasa. Juwairiyah dalam keadaan puasa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, asumti amsi, apakah kamu kemarin berpuasa? Qalat la, tidak. Qala turidina antasumi ghadan, apakah kamu besok ingin puasa? Qalat la, dia jawab tidak. Qala fa'aftiri, maka Rasulullah mengatakan batalkan puasamu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengkhususkan puasa hari Jumat. Ditanya, kamu kemarin puasa enggak sebelumnya? Sehari sebelumnya? Tidak. Sehari setelahnya ingin puasa enggak? Enggak. Berarti diambil kesimpulan apa? Dia mengkhususkan hari Jumat untuk apa? Untuk puasa. Maka Rasulullah memerintahkan untuk dibatalkan. Dan dua hadis ini yang dipakai untuk menafsirkan hadis di atas, ya, yaitu hadis Abdullah bin Busr yang melarang puasa pada hari Sabtu. Walaupun konteksnya ini hari Jumat, tapi memiliki kesamaan ilat, memiliki kesamaan sebab musabab kenapa dilarang puasa hari Sabtu, sebagaimana kita juga dilarang puasa hari Jumat karena mengkhususkan hari Jumat. Maka berarti larangan puasa hari Sabtu itu dibawa kepada makna apa? Mengkhususkan hari Sabtu. Hari Jumat hari rayanya kaum muslimin, hari Sabtu hari rayanya kaum Yahudi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian pendalilan di atas diperkuat dengan hadis yang ketiga, bahwasannya puasa hari Sabtu itu adalah puasa yang tidak makruh, tidak terlarang apabila ada sebab musababnya. Ya, ada sebab musababnya, itu puasa sunnah yang ada sebab musababnya. Apa itu puasa sunnah yang ada sebab musababnya? Hari Kamis, kemudian hari Senin, ini kan ada sebab musababnya, ya. Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15 bertepatan hari Sabtu. Maka diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasannya Nabi SAW berkata, ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, Nabi Daud itu puasa sehari dan tidak puasa sehari. Terus seperti itu. Nah, di mana pendalilannya? Pendalilannya bahwasannya puasa Daud semacam ini pasti akan ketemu hari apa? Hari Sabtu. Kalau ketemu hari Sabtu, berarti dia tidak puasa sehari sebelumnya dan tidak puasa sehari sesudahnya. Berarti kalau ketemu hari Sabtu, dia puasa hari sebelumnya hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis dia puasa, Jumat tidak puasa, Sabtu puasa, Ahad tidak puasa, baru Seninnya puasa. Pasti ketemu. Dan hadis ini disebutkan oleh Rasulullah puasa yang paling dicintai, dan Rasulullah tidak mentaksis, tidak mengecualikan kalau ketemu hari Sabtu jangan puasa. Ya. Oleh sebab itu Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya puasa hari Sabtu ini ada beberapa keadaan, ya. Al-hal al-ula, yang pertama ayyakuna fi fardin. Mungkin itu puasa apa? Wajib ka Ramadan, seperti puasa Ramadan. Adaan au qadaan, baik itu puasa al-ada dilaksanakan pas pada bulan Ramadan, au qadaan atau yang diqadha di luar bulan Ramadan. Maka puasa wajib semacam ini hukumnya boleh walaupun hari Sabtu. Waka siyamil kafarah, seperti puasa kafarah, ini puasa wajib juga. Dan puasa badal hadyi tamattu, ya, puasa sebagai pengganti dari hadyu orang yang haji tamattu. Haji tamattu itu wajib menyembelih
kambing. Ternyata tidak bisa beli kambing atau tidak ada kambing, maka dia diwajibkan untuk puasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika sampai rumahnya. Tidak mengapa kalau itu bertepatan dengan hari Sabtu. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu, ya. Fahadala ba'sa bihi ma lam yakhussahu bidzalika mu'taqidan anna lahu maziyah. Maka puasa pada hari ini tidak mengapa selama dia tidak mengkhususkan dengan meyakini bahwasannya hari Sabtu itu memiliki keutamaan dibanding hari yang lain. Jadi pengkhususan itu tentu berbeda dengan kebetulan. Ya, pengkhususan itu berbeda dengan kebetulan. Kalau pengkhususan itu berarti ada keyakinan ini lebih baik daripada hari yang lain. Tapi kalau kebetulan, ya kebetulan tanpa meyakini apa? Jadi dia menentukan tanpa meyakini ini lebih baik. Hanya saja waktu inilah yang dia sempat. Seperti kita taklim, hari apa? Hari Ahad. Ya hari ini yang kita bisa. Selain ini tidak bisa. Adapun kalau kita mengkhususkan, kita taklim harus hari Ahad. Kenapa? Wah, ini hari yang paling baik, paling utama daripada hari yang lain. Nah, ini bid'ah, tidak boleh. Al-halus tsaniyah, yang kedua, ayyasuma qablahu yaumal jum'ah fala ba'sa bihi. Seseorang puasa hari Sabtu, kemudian dia puasa sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumatnya, maka ini hukumnya boleh. Dalilnya apa? Ya dalilnya hadis Juwairiyah yang kita baca di atas, ya. Kemudian keadaan yang ketiga, ayyusadifa siyama ayyam masyru'atin ka ayyamil bid wa yaumi arafah wa yaumi asyura wa sittah ayyamin syawal liman shoma ramadan wa tis'a dzilhijjah fala ba'sa. Yaitu bertepatan dengan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan, seperti puasa ayyamul bid, puasa Arafah, Asyura, 6 hari pada bulan Syawal, ya, atau tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah. Ya, ini puasa apa? Arafah. Fala ba'sa, maka ini tidak mengapa. Li'annahu lam yasumhu li'annahu yaumus sabt bal li'annahu minal ayyam allati yusra' shaumuhu. Demikian juga puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini boleh karena sesungguhnya dia tidaklah berpuasa punya keyakinan karena itu hari Sabtu yang lebih baik daripada hari yang lain. Akan tapi karena itu adalah hari yang memang disyariatkan untuk berpuasa sunnah, bertepatan hari Sabtu saja, tanggalnya bertepatan hari Sabtu saja, maka ini hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang keempat, ya, ayyusadifa adatan ka'adati man yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari Sabtu itu bertepatan dengan kebiasaan seseorang berpuasa sunnah, seperti orang puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari, ya, dan bertepatan dengan hari Sabtu. Hukumnya apa? Fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Itu hukumnya boleh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang puasa Ramadan, ya, apa? La taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin au yaumain, bisaumi yaumin qablahu au yaumain. Rasulullah mengatakan jangan mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi jangan mendahului puasa Ramadan. Anda belum lihat hilal sudah puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa? Karena ini bisa menambah syariat. Sebagian ulama mengatakan ini dilarang orang yang punya keyakinan ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Jangan-jangan salah. Lebih baik saya puasa sehari sebelumnya.
Tapi ihtiyat, hati-hati semacam ini dilarang. Kenapa? Karena menimbulkan apa? Menimbulkan penambahan pada puasa Ramadan. Puasa Ramadan seharusnya hanya 30. Karena Anda ingin hati-hati, puasa sehari sebelumnya menjadi apa? 31. Maka kehati-hatian dalam ibadah yang menimbulkan Anda menambah atau mengurangi ibadah itu hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau kehati-hatian itu tanpa menambah, itu hukumnya boleh ya, bahkan masyru'. Nah, untuk puasa Ramadan Rasulullah SAW menyebutkan apa? Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu, ya. Kecuali orang yang terbiasa puasa sunnah bertepatan dengan hari itu dan bersambung dengan Ramadan, maka silahkan dia puasa. Karena sudah jelas ya, puasa itu niatnya memang puasa sunnah, bukan latihan, bukan untuk menambah, bukan ikhtiyat. Ya, misalnya puasa Ramadan itu kelihatan hilal hari apa? Hari Senin, berarti Selasanya puasa. Berarti hari Ahad belum kelihatan hilal. Hari Ahad belum kelihatan hilal, berarti Senin masih apa? Masih apa? Sya'ban, iya. Masih Sya'ban. Tapi dia terbiasa puasa Senin Kamis, maka hari Senin besoknya, karena hari Ahad belum kelihatan hilal, hari Seninnya dia puasa. Senin sore kelihatan hilal, berarti hari Selasa Ramadan. Maka puasa Senin Kamis bersambung dengan Ramadan, hukumnya boleh. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Coba perhatikan ya. Kalau kita pakai ilmu kaidah usul fikih ya, ada sesuatu yang dilarang secara umum. Ada sesuatu yang dilarang secara umum. Apakah ini berlaku secara umum ataukah ada sesuatu yang dikecualikan? Kalau ternyata kita dapatkan ada sesuatu yang dikecualikan, berarti keumuman ini semakin sempit. Faham ya? Jadi fikih itu tidak hanya pandai menukil dalil ya. Jangan dikira orang yang fakih itu orang yang bisa mendatangkan 1000 dalil, belum tentu. Orang yang fakih itu adalah orang yang bisa mengolah dalil, tidak hanya mendatangkan dalil. Ada orang bisa menyebutkan dalil, perkataan ulama ini, sebutkan semuanya. Apakah pendapatnya semakin kuat? Belum tentu. Yang menentukan nanti cara mengolah dalil ya. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin dia mengatakan orang yang fakih itu bukan orang yang bisa mendatangkan banyak dalil. Orang bisa menukil perkataan para ulama dari kitab-kitab yang tebal ya. Akan tapi apakah itu bisa memperkuat pendapatnya? Belum tentu. Belum tentu. Kalau cara berdalilnya semuanya salah, maka cara mengolah dalil ini yang lebih penting. Saya berikan gambaran yang mirip. Nah, ini penting ya. Saya berikan gambaran yang mirip. Rasulullah SAW melarang sholat sunnah pada 3 waktu. Apa ini? Ketika terbit matahari, ketika matahari di tengah-tengah waktu istiwa, dan ketika matahari tenggelam. Ini 3 waktu yang seseorang dilarang untuk sholat sunnah. Sekarang pertanyaannya, larangan ini apakah bermakna umum ataukah ada yang dikecualikan? Ya, sebagian ulama mengatakan bermakna umum, apapun itu. Taib, kita lihat dalil lain. Rasulullah SAW berkata kepada Bani Abdi Manaf yang mengurusi Masjidil Haram. Rasulullah berkata, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah engkau melarang seorang pun untuk sholat di Ka'bah, kapanpun itu, siang ataupun malam. Orang sholat di Ka'bah ini sholat apa ini? Kemungkinan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah tawaf. Faham ya? Sudah. Berarti keumuman larangan untuk sholat sunnah di 3 waktu
ada dalil yang mengecualikan bagi orang yang masuk Masjidil Haram kapanpun itu dia boleh sholat sunnah dan tidak boleh dilarang. Berarti masuk Masjidil Haram boleh sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah tawaf. Tawaf, selesai tawaf ternyata pas menjelang tenggelam matahari, sholat sunnah. Selesai sholat sunnah adzan maghrib, sholat maghrib. Setelah itu dilanjutkan dengan sa'i di Safa dan Marwah. Berarti ada yang dikecualikan. Taib. Nah, kita kembali ke masalah yang kita bahas sekarang. Larangan puasa pada hari Sabtu apakah berlaku umum? Apakah berlaku umum? Ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Puasa Daud pasti apa? Pasti ketemu hari Sabtu. Dan dalam puasa Daud tidak ada pengecualian. Ya, puasa Daud pengertiannya puasa sehari, berbuka sehari, puasa berikutnya dan seterusnya, ya, pasti ketemu hari Sabtu. Kemudian para ulama membawa makna larangan puasa hari Sabtu itu karena apa? Itu adalah hari raya orang Yahudi. Maka larangan di situ bagi orang yang mengkhususkan hari Sabtu saja. Dan penafsiran ini diambil dari kias kepada puasa hari Jumat. Maka dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Juwairiyah disebutkan tentang puasa hari Jumat. Tidak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat. Demikian juga berarti juga hari Sabtu. Dan ini yang disebutkan dalam perkataan siapa? Abu Isa At-Tirmidzi, ya. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau berkata, keadaan yang kelima ayyakhussahu bisaumi tatawwu'in fayufriduhu bisiyam. Itu seseorang mengkhususkan hari Sabtu dan hanya puasa hari Sabtu saja. Wa hadza mahallun nahyi in sahhal hadits fin nahyi anhu. Dan ini adalah apa? Titik dilarangnya puasa hari Sabtu, mengkhususkan hari Sabtu. Namun Ibnu Utsaimin memberikan isyarat, jika hadis yang melarang puasa hari Sabtu itu sahih, jika hadisnya itu sahih, maksudnya apa? Hadis larangan puasa hari Sabtu, keafsahannya ini diperdebatkan, ya. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama mengatakan syadz. Akan tapi Imam Albani dan beberapa ulama yang lain mensahihkan hadis tersebut. Allahu a'lam bishawab. Taruhlah hadis itu sahih, maka penjelasannya seperti yang sudah diperinci oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tinggal masalah terakhir, ya, puasa tanggal 11-nya. Bahkan sebagian mengatakan tanggal 8. Puasa tanggal 8, 9, 10, 11. Yang jelas hadisnya yang sahih tanggal 9 dan 10. Tapi untuk ihtiyat, untuk hati-hati, ya dia tanggal 8 dan tanggal 11-nya. 8, 9, 10, 11. Sebagian ulama menganjurkan untuk puasa tanggal 11-nya, yaitu tanggal 11 Muharram plus dengan tanggal 8, 9, 10 atau 9, 10, 11. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud." Ya, puasalah pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi. Karena orang Yahudi menjadikan itu sebagai apa? Sebagai hari raya. Hari raya berarti apa? Berpesta. Maka kita tidak boleh berpesta. Disuruh apa? Puasa. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Maka puasalah sehari sebelumnya atau sehari
sesudahnya. Nah, sehari sesudahnya berarti ya tanggal berapa? Tanggal 11. Nah, akan tapi hadis ini diperdebatkan oleh para ulama ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Namun didhaifkan oleh kebanyakan ulama ahlu tahqiq. Termasuk Imam Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Lisu'i hifdzi Ibni Abi Laila. Karena ada rawi yang bernama Ibnu Abi Laila ini jelek hafalannya. Wa khalafahu Atha wa ghairuh. Dan hadis Ibnu Abi Laila ini sangat berbeda dengan hadis rawi yang lebih kuat, diantaranya Atha dan yang lainnya. Farawahu an Ibni Abbas mauqufan wa sanadahu sahih inda Tahawi wal Baihaqi. Dia riwayatkan dari Ibnu Abbas, hadisnya mauquf dan sanadnya sahih dalam riwayat At-Tahawi dan Baihaqi ya. Maka hasilnya kalau kita mau ikut pendapatnya Imam Albani, hadis ini dhaif. Tapi masalahnya, apakah hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan sama sekali? Nah, ini juga masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan sama sekali. Namun sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat yang sangat ketat. Di antaranya yaitu masuk dalam keumuman dalil lain. Masuk dalam keumuman dalil lain. Dan dhaifnya hadis itu tidak sampai derajat palsu atau mungkar. Ya, palsu berarti ada rawi yang pendusta, mungkar berarti ada rawi yang muttaham bil kadzib. Dua hadis ini tidak bisa diamalkan sama sekali. Tapi kalau dhaif ya, karena sebab selain dua itu para ulama membahas seperti yang kita sebutkan. Sebagian mengatakan boleh ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan hukum agama halal dan haram. Ya, atau dengan kata lain syarat yang kelima, hadis itu hanya berkaitan dengan fadhailul a'mal. Ya, berkaitan dengan fadhailul amal. Coba kita kembali ke hadis pertama yang kita sebutkan tentang puasa apa? Bulan Muharram. Ahabbus siyam ilallah apa? Syahrullah al Muharram. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Berarti hukum asalnya puasa pada bulan Muharram secara umum itu adalah mustahab. Nah, kemudian muncul hadis yang menganjurkan kita puasa tanggal 11-nya. Setelah 9, 10 dan 11. Berarti masuk dalam keumuman hadis yang sudah nyata-nyata sahih. Oleh sebab itu para ulama ya tasamah itu artinya memberikan kelonggaran untuk mengamalkan hadis dhaif semacam ini. Itu hanya dalam fadhailul a'mal untuk memberikan targhib, semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dengan demikian sebagian ulama memberikan pendapat puasa tanggal 9, 10, 11 itu adalah mustahab. Adapun 8 saya belum tahu dalilnya. Ya, kalau dia puasa tanggal 8, 9, 10, 11 mungkin kembali kepada ikhtiyat, ya, keumuman, kehati-hatian untuk menjaga puasa sunnah tepat pada tanggalnya. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, man arada ayyasuma asyura somat tasi wal ashir illa an tashakkala syuhur atau an tushakkila syuhur fayasumu salasata ayyam. Ya. Ibnu Sirin yaqulu dzalik.
Imam Ahmad berkata, barang siapa yang ingin puasa Asyura, silahkan dia puasa tanggal 9, 10. Kecuali kalau bulan itu hilalnya diperdebatkan, maka silahkan dia puasa 3 hari. Berarti 9, 10, 11. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Ini pendapatnya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ulama besar ya di waktu itu. Maka Ibnu Qudamah mengambil kesimpulan ya dalam kitab Al-Mughni, fatabayyana bihadza annahu la yashih wasfu siyamil ayyam ats-tsalatsah bi annahu bid'ah. Dengan demikian tidak benar kalau seseorang mengatakan puasa pada tanggal 11 itu adalah bid'ah, tidak benar. Karena memang ada pendalilannya yang kuat. Kita katakan kuat ya sesuai dengan kaidah ilmu usul fikih dan sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Nah, ini adalah ringkasan dari apa yang kita bahas ya. Jadi keutamaan puasa Muharram ya pada tanggal 10-nya atau tanggal 9, 10. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang puasa hari Sabtu ya. Puasa Asyura bertepatan dengan hari Sabtu. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang puasa tanggal 11-nya. Allahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu tadi ada yang bertanya, apakah harus saya batalkan? Saya bilang ya lanjutkan. Anda tinggal mengambil pendapat yang mana. Kalau Anda berhati-hati hanya mengambil hadis yang sahih, maka tidak usah puasa tanggal 11. Karena tanggal 11 itu dikaitkan dengan tanggal 10-nya. Tapi kalau Anda berpendapat bahwasannya hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhailul amal dengan syarat yang kita sebutkan, maka silahkan Anda mengamalkan. Sesungguhnya itu masuk dalam keumuman keutamaan puasa pada bulan Muharram. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.